Jumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi aggregate yang ada di Microsoft Excel. Di sini kita bisa menjumlahkan ataupun kita bisa membuat average untuk bilangan yang ada errornya. Jadi di sini misalnya ada value atau div 0. Di sini kita tetap akan bisa jumlahkan dengan menggunakan fungsi aggregate. Jadi nanti akan diabaikan yang errornya tersebut. Jadi jika kita membutuhkan penjumlahan dengan mengabaikan nilai errornya, kita bisa menggunakan fungsi aggregate ini. Nah, kita sekarang akan coba jumlahkan dulu dengan menggunakan sum seperti biasa. Nah, jika kita sum sel I2 sampai I16 ini, kita lihat hasilnya akan menghasilkan error value karena ada nilai yang error. Nah, makanya itu kita akan coba menggunakan fungsi aggregate. Kita coba sama dengan aggregate kurung buka. Nah, di sini kita bisa gunakan nomor 1 untuk average, 2 count, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menggunakan sum. Jadi kita klik yang sum. Nomor 9 nanti keluarnya aggregate dalam kurung 9, nah kita bisa ignore misalnya yang error itu tersebut, atau kita bisa ignore nothing. Itu misalnya berarti kita tetap tidak mengignore apapun, jadi kalau ada error dianggap error. Nah, kita coba dulu yang ini, yang nomor 4,4, lalu selnya I2 sampai I16, kurung tutup, lalu kita tekan enter. Nah, di sini hasilnya akan sama seperti yang sum karena kita tidak mengignore errornya. Nah, jadi di sini kita coba ganti angka 4-nya. Nah, kita lihat kita ignore error values yang nomor 6. Jadi jika ada error kita akan abaikan. Nah, kita ganti ke 6, kita enter lagi. Nah, di sini akan keluar hasilnya. Di sini kita ganti dulu formatnya. Kita rubah dulu lebih enak dilihat dengan pemisah ribuan. Nah, sekarang angkanya itu dia akan muncul walaupun ada error karena kita sudah ignore errornya. Di sini 374.507.500. Nah, jadi di sini kita coba hapus errornya. Nah, hasilnya itu yang sum baru muncul. Nah, kita kembalikan kembali errornya. Nah, jadi hasilnya sudah betul. Nah, di sini kita bisa pergunakan ini jika kita memang ingin mengabaikan error yang ada di hasil yang ingin kita jumlahkan. Nah, berikutnya kita bisa juga ganti. Misalnya tadi kita gunakan sum, kita bisa ganti ke count atau average. Nah, kita coba lakukan sekarang untuk yang count. Kita tuliskan kembali sama dengan aggregate. Nah, kita pilih yang count, jadi kita menghitung ada berapa datanya, bukan jumlahnya. Bukan men-sum tapi meng-count. Kita tuliskan 2, di sini kita akan ignore ignore error, lalu kita lanjutkan dengan datanya I2 sampai I16. Nah, di sini kita total datanya ada 13 data. Nah, kalau yang errornya kita perhitungkan itu ada 15. Jadi di sini karena tidak diperhitungkan data yang error, jadi ada 13 karena ignore yang error. Kalau kita gunakan count biasa tanpa aggregate, maka dia akan menghasilkan angka 15 karena yang errornya termasuk yang dihitung. Kita tulis dulu count untuk judulnya. Nah, selain count, banyak lagi yang bisa kita rubah di situ yang umum seperti max, min. Nanti kita bisa lihat sendiri. Kita tinggal ganti angkanya 1 average, 2 count, 3 count up, 4 max, 5 min, dan seterusnya. Di sini yang sering digunakan. Nah, kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kita nantinya untuk pengolahan data. Lalu kita lanjutkan. Di sini terkadang kita ingin menjumlahkan data, misalnya kita kelompokkan berdasarkan kelompok barangnya, misalnya Flores, Ijen, Toraja, dan lain-lain. Nah, kadang kita ingin men-sum berdasarkan Floresnya saja, atau Ijennya saja, atau Torajanya saja. Nah, kita coba contohkan di sini, misalnya kita ambil yang Ijen. Nah, pada saat kita klik Ijen,
sum yang ada di situ yang tadi kita aggregate sum itu dia menjumlahkan totalnya, jadi bukan hanya yang ijen. Nah, jika kita ingin menjumlahkan yang ijennya saja, kita bisa gunakan rumus aggregate lagi. Kita coba, kita kembalikan dulu, munculkan dulu semua, lalu kita sum berdasarkan kategorinya misalnya. Nah, lalu kita buat lagi fungsinya sama dengan aggregate kurung buka. Nah, kita pilih di sini sum, kita ingin jumlahkan sum, koma. Nah, di sini kita ignore, yang tadi kita hanya ignore error values, sekarang kita ignore error values dan hidden rows, nomor 7. Jadi di sini kalau kita nanti hilangkan barisnya, kita filter rows-nya yang lain yang tidak muncul, yang di hidden itu tidak kita hitung. Nah, di sini hasilnya masih sama dengan totalnya karena dia kan belum kita hidden. Kita rubah dulu formatnya agar lebih enak dilihat. Nah, sekarang kita balik lagi, kita filter, jadi kita hide yang lain, nanti kita tinggal munculkan yang ijen saja, jadi nanti akan muncul totalnya hanya yang ijen saja. Kita klik dulu yang select all, yang hilang, lalu kita klik yang ijen. Nah, di sini kita lihat jumlahnya. Nah, yang sum kategori, kita lihat jumlahnya itu sudah hanya menjumlahkan yang ijen saja. Yang sum masih tetap menjumlahkan semuanya. Jadi kalau kita ingin menampilkan yang berdasar yang sudah di hide, tidak kita lihat lagi atau kita ignore, maka kita bisa gunakan yang tadi nomor 7. Oke, kita tampilkan lagi semua. Nah, sekarang saya ingin menjumlahkan misalnya per kategori. Di sini misalnya per tanggal. Jadi tanggal 1 saya pengen tahu subtotalnya berapa, tanggal 2 berapa subtotalnya. Nah, di sini kita insert dulu barisnya untuk kita tuliskan total tanggal 1, total tanggal 2 dan tanggal 3. Nah, setelah itu nanti kita akan jumlahkan untuk masing-masing subtotalnya menggunakan fungsi aggregate juga. Nah, kenapa pakai fungsi aggregate? Agar nanti juga kita bisa ignore. Nanti kita lihat di belakang. Nah, kita jumlahkan dulu dengan fungsi aggregate sama dengan aggregate kurung buka. Kita gunakan sum nomor 9, koma. Nah, di sini kita akan ignore untuk error values-nya, koma, selnya dari I2 sampai I7. Kurung tutup. Nah, hasilnya nanti akan menampilkan untuk subtotal tanggal 1. Demikian juga untuk tanggal 2 kita lakukan hal yang sama. Aggregate, sum, lalu di sini kita ignore error values, lalu untuk selnya di sini dari I9 sampai I13. Lalu kita buat juga untuk yang tanggal 3, total tanggal 3. Di sini saya belum dirubah total tanggal 3-nya, setelah tadi di copy tinggal kita ganti 3. Lalu di sini kita sum juga, lalu ignore error values, lalu sel I15 sampai I18. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini penjumlahan untuk masing-masing kategori. Nah, di sini kita menggunakan aggregate agar nanti kita bisa ignore fungsi aggregate ini. Jadi nanti kita pada saat menjumlahkan, kalau kita pakai sum biasa, dia akan mentotalkan semuanya. Nah, kita hilangkan dulu errornya agar bisa kita sum. Termasuk yang tadi kita subtotal yang tanggal 1, subtotal tanggal 2, dan tanggal 3, itu akan dijumlahkan kembali, sehingga akan jadi totalnya itu akan jadi double, karena dia jadi menjumlahkan totalnya pun termasuk yang dijumlahkan subtotalnya. Nah, jika kita menggunakan aggregate, misalnya kita sum, lalu command, di sini kita ignore yang hidden rows, error, dan juga yang aggregate-nya. Jadi di sini yang kita aggregate tadi yang tanggal 1, subtotal tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3, itu nanti tidak akan dihitung. Nah, kita coba klik nomor 3, lalu kita pilih selnya I2 sampai I19, lalu kita enter. Nah, kita lihat di situ dia menjumlahkannya hanya yang
nilai-nilainya saja tanpa ikut menjumlahkan yang subtotalnya. Jadi subtotalnya diabaikan karena tadi sudah kita ignore aggregate-nya. Itulah mengapa pada saat menghitung dengan subtotal tadi kita menggunakan fungsi aggregate juga, karena kalau tadi di sum itu tidak akan bisa di-ignore. Nah, jadi di sini kita sudah bisa, jadi kalau kita kadang dalam akuntansi atau finance itu suka kadang pakai totalnya itu yang subtotalnya diabaikan. Nah, kita bisa gunakan fungsi ini. Nah, demikianlah untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika berkenan, bisa tolong di-subscribe dan di-like untuk mendapatkan info video-video kami berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.